Scene awal, kita diperlihatkan Genji yang sedang menantang Rendaman. Namun naas, Genji harus kembali kalah telak oleh Rendaman. Rendaman ini lebih besar, lebih kuat, dan lebih berurat. Genji pun bukan tandingannya. Kita beralih ke penjara. Di sana ada seorang pria yang baru dibebaskan. Ia bernama Kawashi. Dia adalah mantan bos Sujuran. Setelah dibebaskan, Kawashi menyempatkan diri ziarah ke makam korbannya dulu yang ia telah bunuh dengan membawakan setangkai bunga sebagai penyesalannya di masa lalu. Di sana, pasukan sekolah Husen sudah menantikan Kawashi keluar dari penjara. Mereka ingin membalaskan dendam atas kematian bos mereka yang sudah dia bunuh. Kawashi pun langsung ngacir melarikan diri dari pasukan tuyul berbaju putih ini. Kawashi menabrak pagar kawat berduri. Ternyata itu adalah markas geng Sari Jawa. Wakil ketua Husen bernama Madoba mengingatkan bahwa Sujuran dan Husen memiliki perjanjian damai yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Kalian tidak boleh melindunginya lagi karena dia adalah seorang pembunuh. Dia sudah dikeluarkan dari Sujuran. Dengan santai, Sari Jawa menjawab, "Di sini gue yang memutuskan." Tak jauh dari sana, ada geng GPS yang sedang berjalan. Juta menyarankan kepada Genji, sebaiknya kita fokus dulu memperluas anggota daripada bertarung dengan Rendaman. Genji yang melihat di depan sedang ribut-ribut bertanya, "Ada apa para sekumpulan orang cupu ini berkumpul?" Genji menegur Sari Jawa, "Jangan sok jagoan kamu gembel." Seseorang dari Husen menegurnya, "Jangan tak sopan dengan ketua Sujuran." Genji langsung menghajarnya karena berani ikut campur urusannya. Madoba, sang wakil kapten Husen, bertanya, "Apa kamu anak Sujuran?" Juta berteriak, "Sekarang dialah bos Sujuran. Catat di kepala kalian semua." Akibat itu, akhirnya perjanjian damai yang selama ini dijaga sudah dirusak oleh bos Sujuran sendiri. Maka, mulai sekarang sekolah Sujuran dan Husen akan tawuran lagi seperti dulu. Mereka memutuskan menunda balas dendamnya dan langsung pergi dari sana. Segera melaporkan kejadian tersebut kepada bos mereka. 一休さんたち、いつ出たんですか？お前何やったか分かってんのか？ Sari Jawa mengucapkan terima kasih kepada Genji karena dia sudah melanggar perjanjian damai yang kedua belah pihak jaga selama ini.
Kawashi mencari keberadaan Ken di markas Yakuza. Si bos memberitahu lokasi Ken berada sekarang. Sang bos Husen bernama Narumi Taiga. Dia tidak terima. Mereka bersiap akan menghancurkan sekolah sujuran dan menjadi sekolah terkuat di kota ini. Dan menyuruh Ryu, asistennya, untuk tidak perlu menahan diri lagi karena kita akan menghadapi sujuran. Tak lama, muncul Wasio Gota, anak pindahan dari sujuran, menantang bos Husen. Ia akan menguasai Husen. Baru saja dihajar sekali, langsung tumbang. Narumi membiarkan dia bergabung karena dia punya nyali juga sebagai anak baru. Narumi memanggil adik bungsu dari mantan bos mereka. Ia bernama Bito Tatsuya. Mereka mengajaknya ikut bersama-sama menghancurkan sujuran. Tatsuya tidak tertarik untuk ikut bersama mereka karena menurutnya ia ragu kalian bisa mengalahkan sujuran. Dia bilang hanya orang bodoh buang-buang tenaga membalaskan dendam orang yang sudah mati dan pamit pergi dari sana. Hampir saja mereka memukulinya, namun bos membiarkannya pergi. Kita kembali ke Kawashi yang sedang mencari keberadaan Ken yang ia dapat dari mantan bosnya. Akhirnya setelah mencari, ia bertemu kembali dengan teman lamanya dulu di sujuran. Si Ken sekarang bekerja sebagai nelayan. Mereka curhat soal masa lalu. Kawashi mengungkit dia menyesal sudah membunuh lawannya dulu. Hanya karena ia tidak ingin sujuran kalah dan ia akan disalahkan oleh teman-temannya. Ken percaya dia bisa mengalahkannya tanpa harus memakai pisau. Setelah itu, Kawashi berpamitan pulang. Kita beralih ke sekolah sujuran. Chuta dan Makise mengajak untuk mereka bergabung ke geng GPS. Mikami bersaudara akhirnya ikut gabung dengan geng Genji. Mereka akan mengadakan rapat pada hari ini. Tetapi Makise malah hilang dari tadi siang dan mencari keberadaannya. Disinilah Makise sedang memasang ular mainan untuk merencanakan sesuatu. Dan ternyata hari ini dia sedang ada kencan dengan seorang wanita. Makise yang sudah tidak tahan lagi, akhirnya Makise akan memulai aksinya. Ya, beruntung Chuta mendorongnya ke sungai. Setelah melihat kondomnya yang mengambang, Makise keceplosan ngomong kondom itu mau dipakai setelah ia nakutin si cewek pakai ular mainan. Pasukan Husen sudah mulai beraksi. Saat anggota sujuran di luar sekolah, mereka langsung mengeroyoknya sampai babak belur.
Wasio yang kalah telak padahal sudah dikeroyokan ingin menikam Makise. Beruntung Narumi menghajar bencong ini. Dan mengakui anggota Sujuran memanglah sangat kuat. Narumi, bos Husen, ingin bertemu bos Sujuran yang baru, orang yang sudah mengalahkan Sari Jawa. Di Sujuran, Ijaki menantang Sari Jawa berkelahi agar ia bergabung dengan GPS jika ia berhasil mengalahkannya. Kawashi sendiri sedang mendatangi Yakuza meminta pekerjaan kepada si bos karena ia baru bebas dari penjara dan perlu uang untuk bertahan hidup. Saat asik nyebat di bar, Genji dipanggil ayahnya yang ingin bertemu. Sang ayah berkata gimana mau menggantikan dia menjadi bos Yakuza. Menguasai sekolah aja nggak becus lu Genji. Si ayah menantangnya berkelahi. Dan si ayah pun menunjukkan cara berkelahi yang benar. Itu seperti apa. Ayah menasehati, kuat aja nggak cukup. Bertarung jangan pakai emosi, tapi pakai juga otakmu. Genji terlalu membabi buta dalam bertarung, belum bisa mengontrol emosinya yang meledak-ledak. Dan kendalikanlah dirimu. Dan ya, akhirnya pertemuan pertama antara kedua bos. Narumi bertemu dengan Genji dan memberikannya korek api kepada Genji untuk dia nyebat. Saat ayah Genji kebelet buang hajat di toilet umum, datang seorang pria yang tidak lain adalah Kawashi, menembak si ayah yang sedang boker dan segera dibawa ke rumah sakit. Beruntung nyawa si ayah berhasil selamat. Setelah operasi, keadaannya sudah mulai normal. Kawashi ditelepon, targetnya masih hidup dan cepat kembali ke rumah sakit, habisi dia kembali. Jika dia sadar, tamatlah riwayatmu. Ken yang mendengar berita bos Yakuza ditembak, langsung segera pergi ke kota. Narumi, bos Husen, bertemu dengan Bito Tatsuya. Tidak lama lagi, ia akan mewujudkan mimpi kakaknya, yaitu menghancurkan Sujuran. Tatsuya menjawab, dia akan membalaskan dendam kakaknya dengan tangannya sendiri, dan membangun Husen jauh lebih kuat dari zaman kakaknya. Narumi percaya Husen sekarang sudah jauh lebih kuat, dan cukup untuk melakukan itu semua.
Genji bertarung dengan Rindaman lagi demi menyatukan Sujuran. Harus dibuatnya babak belur kembali karena kekuatan mereka berada di level yang jauh berbeda, hingga Genji pun terkapar pingsan. Wasio, si pengkhianat Sujuran, membakar sekolah Sujuran dan meninggalkan korek api bertuliskan Husen agar memancing amarah Sujuran untuk segera melawan. Saat yang lain marah, sekolah mereka dibakar dan mengajak Genji segera bertindak. Genji yang melihat sekolahnya dibakar tidak terlalu peduli. Toh sekolah itu udah usang dari dulu. Tokyo yang tidak terima perkataan Genji langsung menghajarnya dan bilang Genji sebagai banci. Keesokan harinya, Sarijawa mendatangi Genji yang sedang merenung, menanyakan, "Buat apa sebenarnya kau datang ke sini?" Karena dia sekarang Sujuran menjadi terpecah belah gak karuan. Sarijawa menasihati, "Kau tidak akan bisa memimpin Sujuran hanya dengan otot saja. Tidak bisa juga kalau cuma setengah hati memimpin." Seketika, Genji teringat perkataan sang ayah, "Untuk menjadi pemimpin, kau harus bisa merasakan penderitaan anak buahmu yang kamu harus pikul. Dan jangan lari dari masalah." Beralih ke sekolah Husen, Wasio langsung dihajar karena bertindak sembrono sendirian dengan membakar sekolah Sujuran. Tak lama, mereka kedatangan tamu dari Sujuran. Genji datang menantang sekolah Husen untuk tawuran. Dan ya, Genji bilang sekolah ini boleh juga. Genji akan hancurin mereka langsung di kandang mereka sendiri. Di sekolah, Sujuran ngomong di speaker sekolah. Dia jujur awalnya ia kesini hanya setengah hati ingin membuktikan kepada si ayah ia dapat menguasai sekolah Sujuran. Tetapi sekarang ia sadar untuk menjadi pemimpin dia harus memberikan yang terbaik dengan sepenuh hati sebagai pemimpin dan memohon kepada semua siswa Sujuran untuk meminjamkan kekuatan mereka semua untuk menghadapi Husen besok, bertarung demi nama baik sekolah Sujuran. Kawashi yang datang ke rumah sakit ingin membunuh si ayah Genji yang terbaring di rumah sakit. Tiba-tiba Ken menghentikannya. Dia bilang, "Kita adalah orang yang gagal dan jangan mengulangi kegagalan itu lagi. Kita bisa memulai kehidupan yang baru kembali. Jangan pernah lari dari masa lalu. Kau harus hadapi itu. Kamu tidak sendirian. Masih ada teman yang bisa membantumu." Tak lama, datang anak buah si bos menangkap mereka. Ternyata si bos mendengar percakapannya tadi. Si bos bilang, "Lepasin aja mereka. Dia sudah menyelamatkan nyawaku. Anggap saja ini sebagai balas budinya." Tibalah hari tawuran antara Husen melawan Sujuran. Genji yang mengumpulkan pasukannya untuk tawuran. Dan ternyata yang datang bahkan kurang dari setengah pasukan GPS. Genji langsung menyuruh mereka untuk bubar saja. "Lebih baik sekarang kita pulang. Toh ujungnya juga kalah." Mulai hari ini, Genji membubarkan GPS, lalu pergi dari sana.
Ijaki yang paham maksud bosnya tak lantas percaya. Dia bukan lelaki yang seperti itu, lari dari masalah. Dan ya, Genji mendatangi sekolah Husen sendirian untuk mengemban nama Sujuran. Genji akan melawan sekolah Husen seorang diri. Setibanya di sana, mereka berteriak, "Mana anak buahmu?" Genji menjawab, "Jangan bercanda, melawan kroco seperti kalian, gue sendiri aja udah cukup." Ya, pasukan GPS dan Sari Jawa akhirnya bersatu demi harga diri Sujuran. Mereka datang membantu bos mereka melawan Husen. Narumi menyuruh Genji ke atas sekolah untuk duel melawannya. Saat Nagise bertarung, memberikan jalan untuk Genji lewat, ia bertemu Narumi yang di dalam kelas yang sedang makan. Dan menyuruh anak buahnya keluar saja. Dia adalah tamunya. Setelah pergi, Narumi menanyakan kondisi Makise, apakah baik-baik saja. Setiap lantainya, mereka harus menahan para pasukan tuyul ini agar tidak menyusul naik ke atas.
こで終わりだ。めんどくせえな。おい、使いどかせ。まあちょっと食べれましたよ。 Setelah lantai terakhir menuju atap, mereka bertemu preman gondrong introvert yang menghadang mereka di tangga. Hanya mengizinkan satu orang saja yang boleh naik, orang yang sudah mengalahkan Sari Jawa. Sebelum naik, Genji memperingati Ryu, jangan meremehkan Sari Jawa, dia jauh lebih kuat dari penampilan luarnya. Akhirnya, tibalah pertarungan final antara kedua bos ini. Narumi menjelaskan, setelah aku mengalahkanmu, maka arwah Bito Makio, mantan bosnya, akan tenang di sana, melihat kehancuran Sujuran. Dimulailah pertarungan sengit ini antara bos Sujuran melawan bos Husen. Harga diri sekolah dipertaruhkan di tangan mereka berdua. Ryu yang menghajar Sari Jawa sampai babak belur, ia menganggap apa yang dibilang bosnya tentang Sari Jawa terlalu berlebihan. Dia tidak lebih hanya seorang pecundang. Sari Jawa yang mendengar itu langsung bangkit kembali. Kali ini dia bertarung untuk membela nama baiknya dan menunjukkan jurus pamungkasnya yang langsung menumbangkan Ryu. Wasio si banci tidak ada kapok-kapoknya menggunakan cara licik membawa pisau yang ingin menikam Genji. Beruntung Tatsuya menghentikannya. Si bos pun langsung menghajarnya dan menyuruhnya melihat bagaimana cara pria sejati bertarung. Akhirnya, Genji lah menjadi pemenang pertarungan panjang ini. Mereka menghancurkan sekolah Husen di kandangnya sendiri. Mereka pun pulang setelah sekolah Sujuran meraih kemenangan telak di kandang lawan, sembari tersenyum bahagia dan berpelukan. Akhirnya, hari ini adalah hari kelulusan sekolah Sujuran, dan Genji sudah tidak akan kembali lagi ke Sujuran setelah kelulusannya. Sebelum itu, ia menantang yang terakhir kalinya melawan Rindaman untuk mengukuhkan dirinya sebagai penguasa Sujuran sejati. Sari Jawa memasang taruhan untuk Genji kali ini.
Rindaman bilang, mungkin aku akan lebih santai kali ini. Genji menjawab, tidak perlu repot-repot. Dan ya, untuk pertama kalinya, sosok Rindaman bertekuk lutut ke lantai. Rindaman berkata, ia bilang, mulai sekarang, masa depan Sujuran akan lebih menarik. Tamat. Pesan yang kita dapat dari film ini adalah setiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Seorang pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Maka jadilah pemimpin yang baik dan jujur. Sesungguhnya itu adalah jalan kemenangan bagi mereka yang mengetahuinya. Saya Tom mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Kuku hitam, anak beruk.